Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Tirsa. Gimana kabarnya hari ini? Kak Tirsa harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, sekarang kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Kak Tirsa mau cerita. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Gak bisa jalan adik-adik, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Apa yang terjadi adik-adik? Wah, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Wah, hebat ya adik-adik. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang apa yang telah terjadi padanya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Wah, dengan kuasa siapa? Dengan kuasa Tuhan Yesus. Tadi dikatakan demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Seketika itu juga orang lumpuh pun bisa berjalan. Nah adik-adik, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh kepercayaan, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka doa kita akan dijawab. Seperti di dalam firman Tuhan Matius 21 ayat yang ke-22, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Amin adik-adik. Nah, firman Tuhan, kalau kita berdoa, misalnya kita berdoa untuk yang sakit saudara kita atau orang tua kita, atau bahkan kita sendiri yang sakit, misalnya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus sembuh, maka Tuhan akan menyembuhkannya. Jadi kita berdoa harus dengan sungguh-sungguh, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kita percaya Tuhan akan menyembuhkan, karena nama Tuhan Yesus penuh kuasa. Petrus berdoa untuk orang lumpuh dengan nama Tuhan Yesus, maka Tuhan yang menyembuhkannya. Begitu juga dengan kita
percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.